Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dengan NPM 2011010303. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran yang diampu oleh Miss Era Octaviona MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berbasis komputer. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis komputer itu? Nah, pembelajaran berbasis komputer itu adalah program pembelajaran dengan menggunakan software komputer atau CD pembelajaran yang berisikan tentang muatan pembelajaran yang meliputi judul, tujuan, materi pembahasan, dan evaluasi pembelajaran. Secara konsep, pembelajaran berbasis komputer ini adalah bentuk penyajian bahan-bahan pembelajaran dan keahlian atau sebuah keterampilan dalam satuan unit-unit kecil sehingga mudah dipelajari dan dipahami oleh siswa. Dalam penerapannya, penggunaan komputer sebagai media pembelajaran itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama yaitu literasi komputer, kemudian programming, dan media pembelajaran. Sementara itu, untuk memperkenalkan komputer kepada siswa, ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik. Yang pertama, harus menyediakan laboratorium komputer, kemudian membentuk kelas komputer, dan yang terakhir itu kita memfasilitasi setiap siswa dengan komputer. Nah, pembelajaran berbasis komputer itu tentunya akan banyak terfokus pada pemanfaatan media pembelajaran berbasis komputer. Agar pemanfaatan media pembelajaran berbasis komputer itu tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran, maka dalam menerapkannya itu harus perlu memperhatikan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut menurut Kwarta Adim Prana, yang pertama yaitu aktif, kemudian konstruktif, kolaboratif, antusiastik, dialogis, kontekstual, reflektif, dan multisensori. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran berbasis komputer. Nah, pembelajaran berbasis komputer ini memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang dimaksud itu yaitu ada tujuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Selain itu juga ada prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Prinsip yang pertama itu berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komputer, itu harus berorientasi pada tujuan pembelajaran, baik kepada standar kompetensinya, kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Apapun model pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan, itu baik itu drill, tutorial, simulasi maupun games, itu harus berpatokan pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan agar terencana dengan baik. Yang kedua yaitu berorientasi pada pembelajaran individual. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berbasis komputer itu dilakukan secara individual oleh masing-masing siswa di lab komputer. Hal ini sangat memberikan keleluasan pada masing-masing siswa untuk menggunakan waktunya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi bagi siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi, tentu akan cepat selesai dalam mempelajari konten atau materi pelajaran yang diprogramkan dalam pembelajaran berbasis komputer. Tetapi sebaliknya, pada siswa yang memiliki IQ kurang akan lambat dalam mengerjakan atau memahami materi yang ada dalam pembelajaran berbasis komputer tersebut. Namun, semua itu difasilitasi oleh pembelajaran berbasis komputer karena bersifat individual tadi. Jadi, tidak ada siswa yang dipaksa-paksa untuk memahami materi dan tidak ada siswa yang ditahan-tahan dalam menyelesaikan materi pelajaran. Semuanya itu berjalan sesuai dengan kemampuannya.
Selanjutnya yaitu berorientasi pada pembelajaran mandiri. Pembelajaran berbasis komputer itu bersifat individual, sehingga menuntut pembelajaran itu secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, itu harus dilakukan secara mandiri, di mana seorang guru itu hanya berperan sebagai fasilitator dan semua materi pelajaran itu dikemas dalam program pembelajaran berbasis komputer. Dan yang terakhir yaitu berorientasi pada pembelajaran tuntas. Salah satu keunggulan pembelajaran berbasis komputer itu adalah dengan penerapan prinsip belajar tuntas. Karena dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer, semua siswa itu harus dapat menyelesaikan semua pelajaran yang sudah dikemas dalam program pembelajaran berbasis komputer, baik itu berupa pemahaman materi atau tugas mengerjakan tes atau evaluasi yang harus diselesaikan dengan benar. Bila siswa itu salah dalam mengerjakan soal-soal latihan, maka komputer itu akan memberikan feedback bahwa jawaban itu salah, sehingga siswa itu harus kembali pada uraian materi yang belum dipahaminya. Setelah itu, siswa dapat kembali lagi ke soal latihan tadi untuk dikerjakan dengan benar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa interaksi antara komputer dan siswa itu terjadi secara individu, yang menjadi perbedaan pengalaman setiap siswa itu berbeda, sehingga dalam penerapannya di kelas itu dapat dilakukan melalui 4 model pembelajaran, seperti drill dan practice atau latihan, kemudian dengan model pembelajaran tutorial, model pembelajaran simulasi, dan model pembelajaran instruksi manajemen komputer. Langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum memulai pembelajaran yaitu kita harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian yang kedua, membuat garis besar dari isi pembelajaran berbasis komputer. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu sejarah pembelajaran berbasis komputer. Sejarah pembelajaran berbasis komputer ini dimulai dari munculnya ide-ide untuk menciptakan perangkat teknologi terapan. Dalam sejarah teknologi pembelajaran, kita itu menemukan bahwa karya Sidney L. Persey untuk menciptakan mesin pengajar atau teaching machine bisa dicatat sebagai pelopor dalam pemanfaatan teknologi dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya yaitu komputer sebagai media pembelajaran. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran yang pertama yaitu komponen tujuan. Dalam memilih penggunaan media pembelajaran, yang pertama yang harus dipertimbangkan yaitu aspek tujuan. Tujuan apa yang akan dicapai dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan tersebut? Apakah domain kognitif, afektif, ataupun psikomotorik? Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap media yang akan digunakan. Memilih media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan peruntukannya, apakah tujuannya untuk audiens secara individual atau klasikal, apakah tujuan pemilihan media itu relevan dengan kemampuan siswa dan juga kemampuan guru dalam menggunakan berbagai jenis media pembelajaran. Yang kedua, komponen karakteristik media pembelajaran. Perlu diperhatikan bagaimana karakteristik masing-masing media pembelajaran. Artinya, setiap media pembelajaran itu memiliki karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi kehandalannya, cara pembuatannya, dan cara penggunaannya. Pemahaman terhadap karakteristik media pembelajaran itu merupakan kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam kaitannya dengan pemilihan media. Malah kemampuan semacam ini akan memberikan peluang untuk menggunakan berbagai jenis media pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu komponen kesesuaian, yaitu kesesuaian dengan rencana kegiatan, sasaran belajar, tingkat keterbacaan media, situasi dan juga kondisi, serta objektivitas. Kesesuaian dengan rencana kegiatan untuk anak sekolah dasar yang dituangkan dalam sebuah RPP. Penggunaan sebuah media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan hal yang tidak mudah.
karena dalam menggunakan media tersebut harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian e-learning atau pembelajaran berbasis web. Internet itu merupakan singkatan dari interconnection dan networking, yaitu adalah sebuah jaringan informasi global. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran itu memiliki beberapa kelebihan, seperti dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran itu tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. Terus pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Dan lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing siswa. Kemudian adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran itu dapat dilakukan secara interaktif sehingga menarik siswa dan memungkinkan pihak berkepentingan atau orang tua siswa maupun guru itu dapat turut serta menyukseskan proses pembelajaran dengan cara mengecek tugas-tugas yang dikerjakan siswa secara online. Kemudian ada kelebihan komputer. Menurut Heinig dan kawan-kawan mengemukakan sejumlah kelebihan dan juga kelemahan yang ada pada medium komputer. Aplikasi komputer sebagai alat bantu proses belajar itu memberikan beberapa keuntungan. Komputer itu memungkinkan mahasiswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Kemudian penggunaan komputer itu dalam proses belajar membuat mahasiswa itu dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Dan penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan jarak jauh juga memberikan keleluasan terhadap mahasiswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian untuk kekurangan komputer, selanjutnya dijelaskan oleh Benny dan Tita bahwa komputer sebagai sarana komunikasi interaktif juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama yaitu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Di samping itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras ataupun perangkat lunak itu juga memerlukan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pertimbangan biaya dan manfaat perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan komputer untuk keperluan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada model-model pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yaitu ada model drills. Model drills ini adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Melalui model drills, maka akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan dengan latihan yang terus-menerus, maka akan tertanam dan kemudian akan menjadi kebiasaan. Selain itu, untuk menanamkan kebiasaan, model ini juga dapat menambah kecepatan, ketepatan, kesempurnaan dalam melakukan sesuatu serta dapat pula dipakai sebagai suatu cara untuk mengulangi bahan latihan yang telah disajikan dan juga dapat menambah kecepatan. Melalui model ini, maka akan memperkuat tanggapan pelajaran kepada mahasiswa. Kemudian pelaksanaannya juga secara mekanis untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran dan juga kecakapan. Yang kedua ada flowchart model drills. Untuk menuangkan konten dan sistem pembelajaran berbasis komputer ke dalam program CBI, maka dilakukan melalui pembuatan bagan alur model drill. Hal ini dilakukan agar jelas alur kegiatan yang akan ditempuh melalui model drill tersebut. Flowchart berupa alur dalam bentuk kotak-kotak dialog yang memiliki makna dan arti tersendiri. Flowchart ini biasanya berisi simbol-simbol garis yang akan menunjukkan arah alur kegiatan dan data-data yang dimiliki program sebagai suatu proses eksekusi.
Simbol-simbol dalam flowchart ini memiliki arti tertentu yang telah dibakukan secara internasional, sehingga flowchart dapat dibaca oleh semua programmer dan dapat diimplementasikan ke dalam program yang menggunakan bahasa yang dikuasainya. Pada flowchart pembelajaran berbasis komputer, itu terdapat struktur dasar yang harus dipahami oleh para pengembang CBI, yaitu pemilihan berkondisi, proses pengulangan, dan juga model tutorial. Yang ketiga ada model tutorial. Program tutorial pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar secara optimal. Kegiatan tutorial ini memang sangat dibutuhkan sebab siswa yang dibimbing untuk melaksanakan kegiatan belajar secara mandiri yang bersumber dari modul-modul dalam bidang studi tertentu. Itu sebabnya kegiatan ini sering dikaitkan dengan program pembelajaran modular. Sistem pembelajaran ini direalisasikan dalam berbagai bentuk, yaitu pusat belajar modular, program pembinaan jarak jauh, dan sistem belajar jarak jauh. Kemudian ada model simulasi. Model simulasi ini pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Model simulasi ini adalah model CBI yang menampilkan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi-simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan sebuah konten secara menarik, secara hidup, dan memadukan unsur teks, unsur gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan juga harmonis. Kemudian yang terakhir ada model instruksional games. Model ini merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer. Tujuannya adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui bentuk permainan yang mendidik. Instruksional game ini tidak perlu menirukan realita, namun dapat memiliki karakter yang menyediakan tantangan yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian yang terakhir ada prosedur pembuatan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu membuat RPP. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, seorang guru itu terlebih dahulu harus menyiapkan sebuah RPP. Adapun isi dari RPP terdiri dari standar kompetensi, indikator pembelajaran, pokok-pokok materi, kegiatan pembelajaran, rencana kegiatan pembelajaran, serta evaluasi. Hal tersebut yang akan menunjang jalannya sebuah pembelajaran. Yang kedua yaitu membuat garis besar dari isi pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya, seorang guru itu harus membuat garis besar dari kegiatan pembelajaran. Adapun isi dari garis besar tersebut adalah berupa pendahuluan, tujuan, materi, serta treatment. Kemudian yang terakhir ada pelaksanaan. Tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan pembelajaran. Semua bahan atau materi itu yang dibutuhkan itu harus ada saat pembelajaran dilakukan. Pembelajaran berbasis komputer ini meskipun dilakukan secara individu, tetapi guru harus tetap memiliki peranan pendamping terhadap siswa tersebut. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.